Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jonathan Simalango, NPM 2054161022. Saya dari kelas Kehutanan B. Sini saya akan menjelaskan tentang PPT yang saya gunakan, yaitu yang berjudul pengembangan model intersepsi pada semak belukar yang diteliti oleh Bapak M. Pramono Hadi, yang terdiri dari daftar isi, yaitu 1 pendahuluan, 2 metode penelitian, 3 hasil penelitian, 4 kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan, yaitu latar belakang dari penelitian ini sendiri, yaitu intersepsi merupakan komponen penting dalam perhitungan potensi sumber daya air. Komponen intersepsi ini merupakan komponen hujan yang hilang atau loss. Dalam aplikasinya, penentuan besarnya intersepsi umumnya didasarkan pada persamaan matematis atau pendekatan empiris lainnya. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan model intersepsi sebagai fungsi karakteristik hujan dan karakteristik penutupan lahan, khususnya semak belukar. Kemudian untuk metode penelitian sendiri terdiri dari bahan penelitian, yaitu air sebagai bahan hujan buatan, beberapa rumpun semak belukar, dan kamera untuk dokumentasi. Kemudian ada alat penelitian, yaitu rainfall simulator ARR atau sering disebut dengan automatic rainfall recorder, dapat berupa alat pengukuran hujan manual dan perangkat komputer untuk analisis data dan pembuatan laporan, di mana pengukuran intersepsi dilakukan pada serumpun semak belukar yang terdiri dari beberapa pohon yang lazim ditemukan pada lahan yang tidak diolah. Pengukuran dilakukan dengan interval waktu pencatatan 5 menitan menggunakan data logger, di mana variabel hujan didapatkan dari simulasi menggunakan alat yang disebut dengan rainfall simulator. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dari penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan untuk mengetahui besaran intersepsi pada semak belukar. Ada beberapa macam yang terdiri dari 1. Karakteristik rumpun semak belukar, 2. Karakteristik hujan sebagai variabel masukan dan volume air sisa yang tertampung setelah kejadian hujan variabel keluaran, dan sedangkan besaran intersepsi dihitung sebagai selisih antara hujan masukan dan air sisa yang ditampung, di mana kelompok rumpun semak belukar yang dipilih untuk percobaan menyesuaikan dengan karakteristik rumpun semak belukar. Sampel yang digunakan adalah daerah kawasan Sukdes Bangunan, Desa Direzo Imogiri, yang merupakan laboratorium alam milik UGM. Dapat kita lihat lokasi dari penelitian pada gambar 1. Dan untuk mengetahui hubungan antara intensitas hujan dengan nilai intersepsi yang dihasilkan, maka nilai intersepsi hasil pengukuran atau kita sebut dengan persen terhadap total hujan dikonversi untuk lama hujan tertentu. Karena pada dasarnya volume total hujan merupakan hasil perkalian antara intensitas hujan dengan lama hujan, dan dalam penelitian ini digunakan lama hujan selama 10 menitan. Dapat kita lihat pada gambar samping penentuan luas proyeksi tanaman untuk rumpun semak. Pada gambar 2 ini ditujukan ilustrasi penentuan kerapatan rumpun semak berdasarkan proyeksi menyamping. Oke, berikutnya untuk uji beda antar kelompok data. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai intersepsi rata-rata pada beberapa perlakuan yang berbeda memberikan hasil yang berbeda.
dapat kita lihat pada tabel 1, salah satu contoh hasil pengukuran intersepsi untuk intensitas yang berbeda pada semak belukar dengan kerapatan tinggi, di mana luas plot percobaan 1,131 meter kuadrat. Di sini ada gambar 3, diagram pencar lama hujan dengan intersepsi pada semak belukar, dan gambar 4, diagram pencar intensitas hujan dan intersepsi yang setara dengan hujan 10 mm pada semak belukar dengan kerapatan yang berbeda. Tabel kedua, ANOVA nilai intersepsi pada kelompok kerapatan tajuk yang berbeda untuk masing-masing kelas intensitas hujan. Untuk tabel 3, ANOVA nilai intersepsi spesifik pada 10 menit hujan untuk kerapatan tajuk yang berbeda. Dan model intersepsi pada semak belukar, di mana dari analisis data yang dilakukan serta mengacu pada hasil permodelan intersepsi yang lazim dipakai, maka dapat kita ketahui besarnya intersepsi atau persen dari total hujan dengan total hujan penyebabnya, di mana persamaan intersepsi yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah I sama dengan 93,79 P pangkat minus 0,804, atau di mana dengan R kuadrat sama dengan 0,9075. Dan secara teoritis, nilai kapasitas intersepsi tergantung pada kerapatan tajuk. Namun dalam penelitian ini, perbedaan kerapatan tajuk tidak menggambarkan perbedaan kapasitas intersepsi, di mana hal ini mungkin disebabkan kurangnya kerapatan jumlah pengulangan percobaan untuk kerapatan tajuk yang berbeda. Dapat kita lihat pada gambar kedua, yaitu hubungan antara tebal hujan dengan intersepsi pada semak belukar. Dan kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, intersepsi dan lama hujan mempunyai hubungan yang nyata. Yang kedua, intensitas hujan kurang mempengaruhi letak intersepsi, di mana meskipun ada kecenderungan makin kecil, intensitas hujan makin besar nilai intersepsinya. Dan yang ketiga, intersepsi dan ketebalan hujan mempunyai hubungan yang nyata yang dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan matematika, yaitu I sama dengan 93,79 P pangkat minus 0,8004 dengan koefisien determinan kedua sebesar 90,7%. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, kapasitas intersepsi pada semak belukar diketahui sebesar 1 mm. Dan kata terakhir, sekian hasil pembahasan yang dapat saya jelaskan. Jika ada tutur kata yang salah, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih.